Kasih contoh. Misalkan ini alat ukur mengukur tentang tingkat stres gitu dengan skala Likert. Item pertama, saya merasa tertekan. Oke. Saya tidak bisa fokus dalam mengerjakan sesuatu. Oke. Kebayang ya, itemnya berarti semakin orang setuju semakin stres. Ini gambaran kasar aja. Tapi tiba-tiba item ketiga ada kalimatnya, saya menikmati pekerjaan saya. Atau saya mudah memahami apa yang saya pelajari. Kira-kira kalau orang itu setuju di item nomor 3 ngomongin stres atau bukan? Justru berlawanan ya, justru semakin tidak stres itu adalah item yang negatif atau item unfavorable. Jadi nanti teman-teman untuk kuesioner yang digunakan tolong dipastiin ada item yang favorable, ada yang tidak, ada yang unfavorable. Kalau game terkait di bawah. Tapi ada juga alat ukur yang semuanya favorable aja, jadi positif semua ada aja. Jadi disesuaikan dengan alat ukur yang teman-teman. Oke. Nah di sini contohnya untuk persist stress. Mas Andi kasih kode di belakangnya itu ada huruf R. Artinya apa? Itu adalah item yang harus di reverse pengukurannya, atau dia adalah item negatif. Nah sekarang cara kita membunyikan reliabilitas adalah teman-teman masuk ke analisis, kemudian ke faktor. Kelihatan di sini ada reliability analisis ya. Sekarang kita masukin. Mas Andri akan masukin semua item stress, item 1 sampai 10. Semua masukin dulu aja. Sudah? Keluarnya sama dong sama Mas Andri. Tulisannya apa? Alpha prolongnya berapa itu? 0,58. Tadi kriteria Mas Andri bilang berapa? Kalau yang bagus 9. 0,9 udah bagus banget ya. Tapi yang acceptable biasanya di dalam penelitian sosial science itu adalah di 0,7 sekian. Berarti kita bisa bilang alat ukur ini nggak bagus. Kenapa? Karena nggak konsisten antar itemnya. Ada orang ngerespon tinggi di item 1, tapi nanti item 2 bisa jadi rendah dan seterusnya. Tapi teman-teman cek di sini ada notesnya dari Jamu ini. Dia bilang apa? Kayaknya ada item yang harus diputar deh pengukurannya, ada item negatif deh. Nanti udah ngasih tahu duluan tuh. Oke. Nah sekarang gimana cara kita reverse itemnya? Teman-teman tinggal masuk ke sini. Reverse scale item. Oke. Sekarang tinggal masukin aja item yang ada huruf R nih, karena kita udah coding di awal. Oke. Sudah? Nah sekarang apa korbannya berapa? 0,7 sudah acceptable ya teman-teman yang artinya apa? Ternyata setelah item yang unfavorable tadi dibalik pengukurannya, ternyata pengukuran kita konsisten dari 10 item ini. Kalau orang yang memang stres ketika dia respon tinggi di satu item, di item yang lainnya juga cenderung akan ikut tinggi. Walaupun nggak sama persis, tapi ada kecenderungan dia sejalan. Jadi kita bisa tahu bahwa pengukuran ini konsisten. Nah tapi teman-teman, kita bisa juga melakukan evaluasi dari setiap item yang kita gunakan. Oke, caranya gimana? Teman-teman bisa cetak item range correlation sama formula alpha item itu. Oke, sudah keluar ya outputnya. Nah sekarang kita punya dua tabel teman-teman. Yang atas ini adalah indeks alpha formulanya yang mengindikasikan seberapa konsisten item-item kita. Tapi di sini kita punya informasi keterkaitan antar itemnya. Oke, jadi di sini kita masuk lebih detail lagi ke dalam. Maksudnya gimana? Lihat di sini ada PS1 ya, teman-teman. PS1 di sini ada nilai correlation-nya enggak? 0,4. Apa sih artinya 0,44 itu? Nah, arti dari 0,44 itu adalah, kalau diperhatiin teman-teman, item nomor 1, oke, dikorelasikan dengan keseluruhan item lainnya. Oke, berarti korelasi si item 1 ini kita pisahin nih. Item 1 kita keluarin dulu deh. Coba kita ukur, kita korelasiin. Ingat ya materi statistik korelasi ya, hubungan ya. Kita coba korelasi si item 1 ini sama 9 item lain yang kita jadiin 1. Dapat nilainya 0,4. Artinya apa? Semakin tinggi nilai item range correlation, semakin konsisten si item dengan teman-teman dia yang lain. Oke, kebayang ya? Nah sekarang yang perlu diperhatikan adalah lihat ada yang nilainya rendah di sini. Kalau itemnya ada yang korelasinya rendah, artinya apa? Ketika item itu dikeluarin,
terus dikaitin, dikorelasi sama teman-teman item yang lainnya, artinya dia nggak sejalan. Kalau yang item yang kayak gini kita gugurin, rongga alfanya bakal naik. Makanya di sini ada tulisannya if item drop. Kalau itemnya lo buang, alfa formulanya jadi sekian loh. Oke? Nah, biasanya yang menjadi batas poin kita adalah di nilai 0,3. Jadi kalau ada satu item berkorelasi kurang dari 0,3 dengan item-item yang lain, item yang kayak gini kita gugurin. Nah sekarang teman-teman coba lihat, item mana yang harus kita gugurin? 5, 7. 5, 7, terus? Udah. Cuma 2 ya? Nah teman-teman, saat mau menggugurkan itemnya, teman-teman jangan langsung lihat di sini kan ada 2 yang harus digugurin ya. Jangan teman-teman langsung buang semua. Yang teman-teman perlu buang adalah buang dari yang paling rendah dulu. Kenapa? Karena bisa jadi kalau yang ini kita buang, oke, yang ini bisa naik kan? Karena yang nggak konsisten baru kita buang dulu. Oke. Sekarang kita coba buang dulu untuk item nomor 7. Kita balik ke yang bagian atas, item 7-nya kita balikin. Oke. Ya. Aduh. Alfa perubahan naik kan? Naik. Naiknya jadi 0,7. Nah, makin konsisten artinya pengukuran kita. Kenapa bisa menjadi semakin konsisten? Karena tadi item yang tidak konsisten kita buang. Oke. Masih ada yang di bawah 0,3 nggak? Ternyata si item nomor 5 makin parah ya. Oke, berarti kita gugurinnya juga. Tapi ada yang nambah lagi. Oke. Iya, 8. Ada yang turun lagi ya, benar ya teman-teman ya. Tapi lihat dulu di sini, alfa perubahannya naik kan? Naik lagi. Sekarang kita cek lagi. Ada nggak yang tidak konsisten? 8. Ini coba kita gugurin. Lagi Bukan ini. Maksudnya kita buang ya. Ada lagi? Ada item nomor 4. Ya udah kita gugurin lagi. Iya. Berarti di alat ukur ini item unfavorable yang nggak bagus-bagus amat ukur, nggak konsisten sama teman-teman. Nah sekarang masih ada nggak yang di bawah 0,2? Ada. Yang di bawah 0,3? Ada. Lihat sekarang kita punya alfa formula berapa? Yang tadi di awal cuma 0,7 sekian, sekarang udah naik hampir 0,8. Semakin konsisten ya item kita. Nah dari item inilah yang akan kita ambil skor totalnya. Itu cara kita menggugurkan item dengan cara yang paling sederhana. Oke? Nah, cara kita dapat skor totalnya gimana teman-teman? Kita bisa masuk ke bagian paling bawah. Lihat ada tulisan save. Nah, sekarang tergantung teman-teman mau mendapatkan skor totalnya itu dengan cara ditotalkan di jumlah atau mau menggunakan nilai rata-rata. Dua-duanya cetak dulu. Oke, sudah? Nah, kalau sudah teman-teman cetak ada perubahan di output. Sekarang teman-teman lihat datanya. Oke, geser ke paling kanan. Oke, dapat nggak skor sumnya sama skor p-nya? Kok saya nol? Nah, Ada. nggak ada apa nih? Yang ini sum score sama min score itu ada. Itu ada. Gap. Yang lain ada? Ada ya? Item 1, 2, 3, 6, 9 sama 10. Item yang negatif yang kita nggak masukin dalam ukuran skor total. Jadi nanti kalau teman-teman mau melakukan analisislah skor total yang ini. Gitu ya? Oke. Kemudian Mas pakai yang sum atau pakai yang min? Sama. Sebenarnya bebas-bebas saja, ikutin aja dari petunjuk si pengembang alat ukurnya. Ada yang bilang silakan di skor total, ada yang bilang disuruh hitung nilai minnya. Bebas-bebas saja, ikutin aja sesuai dengan manual book dari. Oke. Nah supaya nggak tukar-tukar, teman-teman bisa ganti namanya. Di sini sub score apa? Tambahin aja stress.
supaya teman-teman nggak salah ini samskor apaan gitu. Jadi teman-teman nggak stres. Atau kalau mau lebih sederhana ya udah stres aja misalkan. Nah ini yang kita teman-teman tahu ya adalah skor dari variabel stres. Nah ini yang akan teman-teman dapetin untuk data teman-teman ya, ini dan teman-teman. Nanti kalau misalkan mau uji beda silahkan pakai skor totalnya atau pakai skor ini. Bebas. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada? Oke, kemudian satu lagi teman-teman. Mungkin ini agak teknis. Kalau melakukan pengujian reliabilitas, biasanya kita melakukannya per dimensi. Jadi kalau misalnya secara teoritis ada dimensinya nih. Oh dimensi ini dikerjain duluan, dimensi ini kerjain nanti yang kedua, dimensi yang ketiga, yang ketiga. Tapi untuk saat ini Mas Andi nggak akan minta ke sana. Silakan masukin aja semua itemnya jadi satu kesatuan dulu aja. Karena fokus kita balik lagi bukan di psikometrinya, tapi fokus kita adalah gimana teman-teman melakukan eksperimen.